Rantai pasok adalah jaringan organisasi yang terlibat melalui hubungan hulu dan hilir dalam berbagai proses dan aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk produk dan layanan di tangan konsumen akhir. Rantai pasok terdiri dari semua tahapan yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan pelanggan. Nah, jadi arti penting dari manajemen rantai pasok adalah proses yang berkaitan dengan siklus lengkap bahan baku dari pemasok sampai ke konsumen. Untuk lebih memahaminya dengan mudah, saya akan menampilkan kegiatan yang menggambarkan rantai pasok dan logistik yang berupa kegiatan nyata yang ada di sekitar saya. Sekarang saya sudah berada di salah satu kebun yang bertempat lokasi di Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di sini saya sudah bersama Bapak Ginting yang merupakan pemilik kebun ini. Selamat sore Pak. Jadi begini Pak, kita kan sudah tahu kalau Tanah Karo ini berpotensi sebagai hasil tani yang bagus karena tanah yang subur. Nah, untuk Bapak sendiri, jenis apa saja di kebun ini yang Bapak tanam? Khususnya jenis tanaman yang kita tanam di daerah ini khususnya jeruk sama tanaman cabai, ada kol dan Untuk produk-produk pertanian khususnya untuk jeruk dan cabai biasanya Bapak menggunakan apa saja? kalau khususnya jeruk kita menggunakan pupuk-pupuk subsidi baik dari luar negeri. Kalau untuk cabai juga begitu? Kalau untuk cabai juga kita lakukan seperti itu, tapi ada tambahan dari organik, tanaman organik. Nah, kira-kira kalau untuk modal dari kedua jenis tanaman ini, terkhususnya untuk jeruk dan cabai tadi sekitar berapa? Kalau jeruk itu khususnya per batang dia sampai panen itu, sampai mulai dari berbunga sampai dengan berbuah itu ada sekitar 8.000 per batang. Untuk cabai? Kalau untuk cabai ada sekitar 6.000 lah. Kalau kan ini setelah dipanen nih Pak, kan Bapak merupakan sebagai pemasok. Kemana biasanya Bapak untuk menjual hasil dari kebun ini? Kalau panen ya, kalau khusus jeruk memang ada agen-agen jeruk yang datang di sini. Tapi kalau memang tidak ada, kita jual ke pasar induk. Sama juga seperti Sama dengan cabai itu kita jual ke pasar induk. Nah, sekarang kan sedang ada dalam kondisi COVID-19 Pak. Ya. Apakah ada dampak yang Bapak rasakan sebagai petani? Kalau COVID-19 saya kira sangat besar dampaknya untuk para petani ya. Ini petani buah yaitu jeruk maupun petani cabai atau tanaman muda yang lain, karena tanaman kami bagus tapi tidak bisa kami jual ke pasar induk karena harganya cukup murah pada saat ini. Ya, kita doakan saja semoga COVID ini cepat berlalu dari negara kita ini supaya agar tingkat perekonomian khususnya di dalam pertanian ini semakin meningkat. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak atas waktu dan informasi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Nah, jadi saya sudah berada di tempat salah satu pasar pusat yang berada di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Nah, ini merupakan tempat gedung dari pemasok yang akan disalurkan ke distributor lainnya. Saya akan bertanya kepada salah satu pengampu untuk perbandingan harga cabai yang akan dibeli dari pemasok. Cabai merah rata-rata 25.000. Cabai hijau 15.000. Cabai rawit? Cabai rawit dua macam yang kasar dia 20.000 dengan 25.000. Itu tidak normal harganya, baru sekarang mahal naik 30 sampai 28. Oh, biasanya ini akan didistribusikan kemana? Ini tetap berada di tempat ini aja gitu, Bi? Ada orang yang mengambil ke sini? Gitu? Ada orang Medan, orang luar. Oh, orang dari berbagai kota mengambil langsung ke tempat ini? Oke, Bi. Terima kasih banyak ya, Bi. Terima kasih.
Setelah barang-barang terkumpul, maka mereka akan mengirimkannya ke berbagai kota untuk didistribusikan ke pasar-pasar menggunakan alat transportasi. Di sini, saya akan bertanya kepada salah satu penjual yang ada di pasar untuk menanyakan harga cabai yang dijual. Nah, ini kan khusus untuk harga cabai, Kak. Berapa biasanya Kakak menjual tiap per kilonya? Cabai merah itu 35.000 per kilonya, hijau 20.000 per kilo, dan cabai rawit itu 30.000 per kilo. Nah, sekarang kan lagi ada masa pandemi, Kak. Apakah ada dampak yang Kakak rasakan sebagai penjual? Kalau dampak udah pasti. Nah, salah satu contohnya itu mungkin banyak orang yang udah mengurangi targetnya atau porsinya untuk membeli cabai seperti biasanya. Ini adalah salah satu warung yang berada di dekat rumah saya dan saya akan membandingkan harga cabai. Untuk harga cabai merah itu 1 kilo 50.000. Untuk harga cabai hijau 30.000 per kilo dan untuk cabai rawit 40.000 per kilonya. Nah, dari video yang sudah ditampilkan tadi, itu merupakan salah satu kegiatan rantai pasok yang dimulai dari pemasok sampai ke konsumen. Nah, dalam video itu tadi juga sudah ada perbandingan harga yang mulai dari diterima oleh pengampu sampai ke konsumen. Di mana dimulai dari pemasok yang sering kita sebut sebagai petani, di mana salah satu jenis tanaman yang ditanam oleh petani tersebut adalah cabai. Setelah melalui proses pertumbuhan kira-kira 3-4 bulan, maka cabai yang sudah ditanam itu bisa dipanen dan dikirim ke pasar induk yang ada di daerah saya. Nah, dalam pasar induk tersebut terdapat beberapa pengampu yang mengambil jenis-jenis tanaman ini dari kebun-kebun milik petani yang ada di daerah saya. Nah, salah satunya tadi adalah cabai. Pengampu membeli cabai tadi dengan harga 25.000 per kilo untuk cabai merah, 15.000 per kilo untuk cabai hijau, dan 20.000 sampai 25.000 per kilo untuk cabai rawit. Setelah pengampu mengumpulkan berbagai jenis tanaman dari para pemasok, maka pengampu di sini akan mengirimkannya ke berbagai kota ataupun daerah yang akan nanti disebarkan ke pasar-pasar tradisional. Setelah barang-barang yang sudah sampai di pasar-pasar tradisional, maka akan disebarkan ke penjual-penjual yang ada di pasar tersebut. Nah, penjual tersebut akan menjual kembali kepada konsumen dengan harga cabai merah itu 35.000 per kilo, untuk cabai hijau 20.000 per kilo, dan untuk cabai rawit 30.000 per kilo. Selain di pasar, saya juga membandingkan harga cabai di warung yang berada dekat rumah saya. Nah, dalam warung tersebut, untuk harga cabai merah itu 1 kilo 50.000, untuk cabai hijau 30.000 per kilo, dan untuk cabai rawit 40.000 per kilo. Nah, untuk barang yang ada di warung tersebut, mereka membelinya ke pasar tradisional tadi. Dari perbandingan harga yang sudah kita bandingkan tadi, baik dari mulai pemasok yang dibeli oleh pengampu sampai dikirim kepada penjual yang ada di pasar tradisional dan sampai kepada warung. Dari perbandingan harga dapat kita lihat adanya kenaikan harga yang dapat kita kaitkan dengan kegunaan waktu dan kegunaan tempat. Kita tahu bahwa kegunaan waktu itu adalah peningkatan nilai guna suatu barang jika digunakan pada waktu yang tepat. Nah, yang kedua adalah kegunaan tempat, yaitu suatu barang akan lebih bermanfaat jika berpindah tempat. Nah, dalam rantai pasok tidak hanya berbicara tentang bagaimana barang-barang tersebut sampai kepada konsumen akhir. Dalam rantai pasok ini juga sangat
berpengaruh dengan alat transportasi, di mana transportasi tersebut akan digunakan sebagai alat untuk memindahkan barang tersebut sampai kepada konsumen akhir. Nah, peningkatan harga ini dikaitkan dengan adanya transportasi tersebut. Meskipun mengalami kenaikan harga, masyarakat akan tetap membeli barang tersebut karena barang tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari mereka. Di sini saya sebagai contoh konsumen akhir, saya akan lebih sering membeli kebutuhan sehari-hari saya untuk berbelanja ke pasar tradisional. Nah, kenapa? Karena dalam pasar tradisional itu untuk harga-harga itu akan jauh lebih murah dibandingkan warung yang berada dekat rumah saya. Selain itu, untuk kualitas barang juga barang yang ada di pasar tersebut akan lebih segar ataupun fresh dibanding barang-barang yang ada di warung tersebut. Meskipun warung tersebut lebih dekat dan lebih cepat untuk dijangkau dari rumah saya. Di luar dari itu, banyak sekali masyarakat yang mengalami dampak akibat adanya COVID-19 ini, terutama bagi para petani, di mana mereka dalam memulainya membutuhkan modal yang banyak. Tetapi dalam kondisi saat ini, mereka menjual hasil tanaman mereka dengan harga yang murah diakibatkan tidak lakunya hasil tanaman mereka. Salah satu contoh yaitu rumah makan. Nah, sebelum adanya pandemi ini, biasanya rumah makan tersebut dalam memenuhi kebutuhannya bisa membeli sekitar 4 kilo cabai per hari. Namun, karena adanya penurunan pembelian dari rumah makan mereka akan mengurangi jumlah bahan pokok untuk mereka gunakan. Misalnya, dalam situasi saat ini dia hanya membeli 1-2 kilo saja dalam per hari. Nah, itu sangat berdampak mulai dari pemasok sampai ke penjual yang ada di pasar tersebut, karena sedikit permintaan yang diminta oleh konsumen. Kita doakan agar pandemi ini cepat berakhir, agar tingkat perekonomian juga dapat meningkat, terkhususnya kepada petani, supaya mereka tidak mengalami kerugian lagi diakibatkan modal mereka yang besar, tetapi mereka menjual hasil tanaman mereka dengan harga yang murah. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.